Media Vietnam sebut Park Hang-seo bakal tolak latih timnas Indonesia. Legenda Belanda, Sneijder bela keputusan PSSI akhiri kerjasama dengan Kluivert. Jepang jadi inspirasi, timnas Indonesia U17 siap bikin kejutan lawan Brasil. Shin Tae-yong mau kembali melatih timnas Indonesia, tapi beri syarat begini. Media Vietnam sebut Park Hang-seo bakal tolak latih timnas Indonesia. Media Vietnam klaim Park Hang-seo tak akan memedulikan rumor atau bahkan tawaran resmi yang mungkin datang dari timnas Indonesia dan Thailand. Tak lama setelah Thailand memecat pelatih Masa Tadaishi, Indonesia juga mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Kemudian nama Park Hang-seo muncul sebagai kandidat. Prestasi Park bersama Vietnam jadi tolak ukurnya. Pelatih asal Korea Selatan pernah membuat Vietnam jadi tim menakutkan di ASEAN. Bersama Park, Vietnam berhasil mempersembahkan 2 medali emas SEA Games dan gelar juara Piala AFF 2018. Prestasi inilah yang kemudian memunculkan nama Park sebagai kandidat pelatih Indonesia maupun Thailand. Selain itu, Park tak hanya piawai soal taktik. Ia juga sudah paham betul budaya Asia Tenggara di mana bakat pemain saja tidak cukup. Dibutuhkan kebijaksanaan dan perilaku untuk beradaptasi dengan budaya ASEAN. Meski demikian, Soha menilai Park Hang-seo tak akan menerima tawaran dari kedua negara rival Vietnam. Di usia 68 tahun, ia sudah melewati masa puncak kepelatihannya. Dan, yang lebih penting dia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun di level Asia Tenggara. Setelah meninggalkan Vietnam, Park masih menjalani kehidupan yang nyaman dan damai di Korea meski sesekali kembali ke Vietnam untuk menjalani pertukaran komunitas sepak bola. Reputasinya tetap terjaga, bahkan semakin dicintai karena citranya yang sederhana. Dekat, dan penuh kasih sayang, urai Soha. Faktor lain yang akan membuat Park menolak tawaran Indonesia adalah risiko tinggi. Bagi Indonesia, PSSI membuat banyak pelatih cemas akan masa depannya meski sedang berkembang pesat berkat kebijakan naturalisasi pemain. PSSI tampaknya menerapkan strategi, bakar panggung, rela mengorbankan stabilitas demi mengejar ekspektasi lolos ke Piala Dunia 2026. Sesuatu yang tentu saja tidak dikehendaki Park, yang selalu menekankan keberlanjutan dan perencanaan jangka panjang, terang Soha. Legenda Belanda, Sneijder bela keputusan PSSI akhiri kerjasama dengan Kluivert. Legenda timnas Belanda, Wesley Sneijder, ikut angkat bicara soal keputusan timnas Indonesia memecat jajaran pelatih asal Belanda usai gagal menembus Piala Dunia 2026. Menurut Sneijder, langkah tersebut bisa dimaklumi mengingat besarnya ekspektasi publik terhadap skuad Garuda. Dalam program Rondo di Ziggo Sport pada Senin 20 Oktober 2025, Sneijder berdiskusi bersama mantan asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, serta 2 legenda Belanda lainnya, Marco van Basten dan Rafael van der Vaart. Saat para pundit lain mempertanyakan alasan PSSI melepas Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, Sneijder justru memberi pembelaan. Ya, mereka, supporter timnas Indonesia, bereaksi dengan emosi, ujar Sneijder yang pernah meraih trofi Liga Champions bersama Inter Milan. Ada ekspektasi besar karena kami datang dengan nama besar dan pendekatan profesional. Tetapi ketika hasilnya tidak langsung datang, reaksi emosional muncul cepat sekali, tambahnya. Sementara itu, Alex Pastoor mengakui bahwa ekspektasi besar dari publik Indonesia justru berubah menjadi tekanan berat saat hasil tidak sesuai harapan. Ya kami juga dapat pesan-pesan seperti itu. Tapi juga banyak pesan positif. Hanya saja jumlahnya sangat besar, ungkap Pastoor. Antusiasme besar itu bisa berubah sangat cepat menjadi tekanan dan ekspektasi. Menurutnya, sebagian fans terlalu berharap Indonesia bisa menumbangkan tim-tim besar seperti Arab Saudi dan Irak dengan mudah. Dan kadang ekspektasi itu tidak realistis, mereka pikir mengalahkan negara besar itu mudah, padahal jelas tidak, ujar Pastoor. Sneijder pun mencoba memahami situasi dari sisi Indonesia. Ia menilai wajar bila publik kecewa karena peluang tampil di Piala Dunia 2026 yang begitu dekat akhirnya sirna hanya dalam 2 laga. Tapi mungkin mereka juga berpikir 4 tahun lagi terlalu lama, katanya. Orang-orang ingin cepat, mereka tidak mau menunggu. Sekarang dengan format 48 negara di Piala Dunia, peluang memang lebih besar. Mereka akan melakukan segala cara untuk mencapainya. Tapi kalau gagal tentu saja mengecewakan, jelas Sneijder. Dalam acara itu, Alex Pastoor juga menandai kemunculan perdananya di media Belanda sejak resmi dilepas dari timnas Indonesia. Ia bahkan mengisyaratkan kemungkinan kembali bekerja sama dengan Patrick Kluivert di masa depan. Saya berbicara dengan agen Patrick siang ini. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Selalu ada kemungkinan kami akan tetap bersama, ucapnya.
Jepang jadi inspirasi, Timnas Indonesia U17 siap bikin kejutan lawan Brasil. Timnas Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi tantangan besar di Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Qatar pada 3-27 November mendatang. Hasil undian menempatkan skuad Garuda Muda di grup H bersama tim-tim kuat yakni Brasil, Honduras, dan Zambia. Laga perdana akan mempertemukan Indonesia dengan Zambia pada 4 November. Setelah itu, giliran raksasa Amerika Selatan, Brasil, yang akan berhadapan pada 7 November, sebelum menutup fase grup dengan bertemu Honduras pada 10 November. Pertemuan melawan Brasil menjadi momen yang paling ditunggu. Meski lawan jauh lebih diunggulkan di atas kertas, pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menegaskan anak asuhnya tidak boleh gentar menghadapi siapapun. Ia ingin para pemain menjadikan Jepang sebagai inspirasi setelah tim negeri Sakura itu secara mengejutkan mampu menumbangkan Brasil 3-2 dalam laga uji coba beberapa waktu lalu. Ini ajang besar, apalagi kami satu grup dengan Brasil, kata Nova Arianto, tapi saya selalu tekankan ke pemain, di sepak bola semuanya bisa terjadi sebelum peluit akhir berbunyi. Jepang bisa mengalahkan Brasil di level senior, jadi tidak ada yang mustahil, jelasnya. Nova menegaskan bahwa tim non-unggulan pun memiliki peluang untuk menciptakan kejutan, asalkan memiliki kesiapan yang matang dan semangat pantang menyerah. Ia menilai keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada teknik saja, melainkan juga pada 3 aspek utama yang menjadi fokus utama dalam latihan. Yang penting mental, fisik, dan disiplin. 3 hal itu yang akan membedakan hasil di lapangan nanti, tutur Nova Arianto. Shin Tae-yong mau kembali melatih Timnas Indonesia, tapi beri syarat begini. Shin Tae-yong menegaskan tertarik untuk kembali menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini mau balik asal ada tawaran dari PSSI. Diketahui, saat ini pos pelatih Timnas Indonesia lowong setelah Patrick Kluivert dipecat. Pemecatan terhadap Patrick Kluivert itu setelah kegagalan tim Merah Putih menembus Piala Dunia 2026. Dilansir Detik Sport, beberapa nama pelatih sudah disebut-sebut menjadi kandidat pelatih Timnas Indonesia yang baru. Frank de Boer, Timur Kapadze, sampai Shin Tae-yong yang ada dalam daftar itu. Dalam sebuah wawancara dengan Goal Post, Shin Tae-yong menegaskan bahwa dirinya tetap membuka peluang untuk kembali menangani Rizky Ridho CS. Kalau nanti ada tawaran, tentu saya akan pertimbangkan. Tapi, prinsip saya kalau ada tawaran yang baik, saya terbuka kemanapun, kata Shin Tae-yong dalam wawancara di Goal Post. Jujur saja hati saya tetap condong ke Indonesia. Bahkan, kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia memberi tawaran dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan menjadi pilihan pertama saya, katanya menegaskan. Meski begitu, Shin Tae-yong menegaskan belum ada tawaran yang diberikan untuknya. Tidak. Belum pernah ada telepon atau tawaran resmi sama sekali. Tidak sama sekali, tegasnya. Shin Tae-yong menjabat pelatih Timnas Indonesia sejak 2020 sampai 2025. Bersama Ko Chi-nim asal Korea Selatan itu, Indonesia mencetak beberapa sejarah, lolos fase gugur Piala Asia dan menembus semifinal Piala Asia U23 2024 contohnya. PSSI masih belum memberikan keterangan mengenai pelatih baru Timnas Indonesia. Laga FIFA Matchday bulan depan juga masih gelap. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.